Oke, baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Akbar. Di sini saya telah mereview laporan dari Daniel Noprianto dan di sini saya berniat untuk memberikan opini ilmiah saya sendiri. Di sini kita masuk dulu untuk cara Daniel menjelaskan di dalam laporannya sendiri. Dalam laporannya sendiri, Daniel sudah menjelaskan eh, apa? Jelaskan apa yang dijelaskan di buku dirangkum dengan cukup baik dengan kata-kata yang cukup rapi dengan kata-kata yang cukup detail dan kompleks bisa saya bilang. Eh, dan Daniel tidak hanya merangkum tapi seperti memproses informasi tersebut. Laporan dari Daniel ini nggak berhenti di permukaan gitu cara nulis kode, tapi juga sesuai dengan apa yang ada di buku, dia juga merangkum tentang filosofi dari atau kayak dasar-dasar dari Kotlin. Nah, di sini Daniel sedang ngerangkum bisa saya bilang chapter satu atau bab satu dari Kotlin in Action ini dengan cukup baik. Dia juga menjelaskan dengan baik gimana Kotlin itu bahasa modern yang berjalan di atas JVM atau Java Virtual Machine dan menyoroti poin penting bahwa Kotlin ini yang bisa dilihat dari yang diberikan oleh Daniel itu JVM itu menghilangkan kode yang terlalu panjang dan rawan error. Jadi dia memperbaiki dan membantu para developer untuk menghilangkan kode yang panjang. Nah, disebutkan juga kalau di sini disebutkan oleh Daniel pada bagian paling awal itu Kotlin berevolusi sebagai Java yang lebih baik dengan tujuan memperbaiki ergonomi pengembang dan mencegah berbagai kategori kesalahan umum. Jadi maksud Daniel itu dan maksudnya saya itu bahwa Daniel ini sudah menjelaskan dengan baik bahwa Kotlin ini adalah satu bahasa yang sudah diterapkan dengan baik seperti Java dan bahkan lebih baik daripada Java. Fitur-fitur utama disebutkan juga di dalam laporan Daniel seperti type inference hingga coroutines dan empat filosofi utama dari Kotlin yaitu pragmatis, ringkas, aman, dan interoperable. Oke, baik. Di sini saya akan masuk ke dalam opini pribadi saya, opini ilmiah saya. eh oh ya, sebelumnya itu kita lihat juga saya udah ya bagian perbandingan antara video dan buku karena di sini ada juga bagian video dan buku. Di bagian perbandingan ya di Daniel berhasil menarik kesimpulan yang cukup baik. Buku disimpulkan berfokus pada elemen teoritis mengapa fitur itu diciptakan, sedangkan referensi yang dipakai oleh Daniel itu lebih condong ke elemen praktis bagaimana mengimplementasikannya. Terus di sini disebutkan juga bahwa Daniel menyebutkan bahwa buku dan video ini juga sama-sama menyoroti kemampuan multiparadigma Kotlin yang dimana disebutkan sebelumnya berhasil menggabungkan keluasan pemrograman fungsional dengan struktur OOP yang dimana itu juga dipakai di Java. Selain itu, keduanya menekankan secara tegas bahwa Kotlin dirancang untuk sangat aman dan dari ancaman null pointer exception seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini Daniel menyebutkan hal tersebut. Nah, di sini juga disebutkan oleh Daniel bahwa Kotlin memiliki sintaksis yang ringkas tanpa kode berulang dan 100% interoperable dengan kode Java. Di sini disebutkan masing-masing yang empat filosofi utama dari Kotlin sebelumnya yang saya sebutkan. Nah, terus jadi di bagian perbandingan sini juga disebutkan oleh Daniel meskipun banyak meskipun memiliki banyak fondasi topik yang sama, perbedaannya juga ditemukan oleh Daniel di sini. Video YouTube itu disebutkan mengambil pendekatan yang lebih historis dan praktis. Seperti yang saya sebutkan juga, kalau misalkan buku tadi itu disebutkan untuk teorinya, sedangkan YouTube-nya untuk praktis atau implementasinya. Cara penyampaian dari Daniel juga di sini gaya dari yang disampaikan oleh Daniel itu
seperti mengalir. Nah, transisi antar kalimat itu sangat bagus dan disusun dengan runtut. Pilihan kata yang digunakan juga baku, rapi, dan cukup akademis, berasa seperti akademisi. Jadi memenuhi standar untuk sebuah laporan lah. Bagus lah. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari laporan Daniel ini, kelebihannya laporan Daniel ini utuh. Dan Daniel ini benar-benar bisa ngasih esensi utama dari materi. Kesimpulannya juga ngasih pandangan yang bijak kalau bahwa kalau referensi buku dan video itu nggak saling menjatuhkan, tapi lengkapi buku sebagai teori dan seperti yang disebutkan video itu sebagai praktek. Di sini kekurangan. Nah, di sini kekurangannya Daniel itu sempat menyinggung ringkas data class atau label milik Kotlin. Nah, bakal sangat bagus kalau Daniel mencoba buat ngasih sedikit contoh potongan kode dalam laporannya. Nah, dengan gitu si pembaca-pembacanya seperti saya itu kalau membaca laporannya bisa ngebayangin atau ngeliat visualisasi bagaimana argumen tersebut tuh lebih konkret atau lebih baik, lebih kuat lah. Kalau juga penjelasan di video ini tuh jelas diarahkan buat developer atau pelajar yang punya fondasi pemrograman atau mahasiswa punya fondasi pemrograman. Khususnya mereka yang sudah terbiasa dengan ekosistemnya Java ya. Dan juga itu buat cara penyampainya juga tuh. Balik lagi ke kelebihan kekurangan. Di sini kekurangan yang saya lihat sih semua itu tadi ya. Terakhir mungkin kesimpulan lah. Jadi terlepas dari catatan kecil tadi yang buat bagian kekurangan, laporan tugas ini tuh udah sangat luar biasa, mencakup banyak hal yang dimana Daniel berhasil menjelaskan dengan baik. Daniel juga berhasil memberikan uh, opininya dengan baik. Penjelasannya juga mudah dipahami dan menunjukkan bahwa Daniel tuh benar-benar membaca. Pekerjaannya cukup bagus. Mungkin mungkin itu saja dulu untuk penjelasan saya. Mungkin saran saya kepada Daniel tadi mungkin salah satunya adalah masukkan informasi contoh untuk kode yang dimasukkan dalam laporan. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak.